Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Karena nanti Bapak juga ada kegiatan. Jam bertepatan juga jam 8 sebenarnya. Oke, Pak. Yang selagi nunggu yang lain, kita mulai aja. Jadi untuk di kelas 12 ini, itu kita belajar nggak lagi masalah ekonomi, tapi kita sudah mulai mendalami tentang akuntansi ya. Nah, di kelas 12 ini akuntansi itu dibagi dua. Di semester pertama, itu kita akan membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Nah, nanti di semester kedua, itu kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Ya, pada dasarnya sama saja, sistemnya itu sama saja, nggak ada yang berbeda. Cuman, kalau di perusahaan dagang itu, dia agak sedikit ribet, ya, dibanding dengan perusahaan jasa. Nah, sebelum kita melanjutkan itu, apa sih, ada yang tahu nggak perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Kira-kira bedanya di mana? Dari katanya aja udah jelas itu. Antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa ini yang model apa sih? Kalau ini Pak, aku tahu Pak. Kalau nggak salah ya Pak, kalau akuntansi apa tuh perusahaan jasa tuh dia tuh kayak yang WNI gitu Pak, yang kerja TKW. Kalau yang dagang tuh ya dagang gitu Pak. Ganti ya dagang. Sebenarnya ya udah jelas dari katanya ya, perusahaan jasa. Jadi yang dijual di perusahaan ini adalah jasa. Jasa contohnya apa? Yang jualan jasa. Bengkel. Bengkel. Terus apa lagi? Guru-guru. Guru, dosen, dan Pekerja. sebagainya. Jadi mereka itu menjual jasa, ya, termasuk perhotelan. Kalau kalian tahu pernah. Ya. Nah, itu mereka menjual jasa, bukan menjual barang. Sedangkan perusahaan dagang, itu ada barang dagangnya yang dijual. Contohnya banyak kalau perusahaan dagang itu. Retail-retail yang ada di sekitar kita itu perusahaan dagang semua. Contohnya ada warung, ada apa lagi? Indomart, Alfamart, termasuk mall ya. Itu semua adalah perusahaan dagang. Sedangkan perusahaan jasa tadi yang dijual adalah jasa. Contohnya ada sekolah. Kalau sekolah bukan dikategorikan perusahaan ya, karena mereka tidak apa ya. Kalau perusahaan itu intinya gini ya, mereka itu prioritasnya adalah keuntungan. Kalau sekolah itu tidak, berbeda. Karena mereka adalah kegiatan sosial seperti itu. Nah, contohnya tadi ada bengkel, ada hotel, dan lain-lain. Itu perusahaan jasa. Nah, sistem pencatatannya sama sebenarnya. Ya, sistem pencatatannya itu sama antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu. Oke, udah paham ya bedanya perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Bisa, Pak. Bisa, udah paham. Udah paham. Nanti kalau ditanya jangan nggak bisa membedakan antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Nah, intinya kalau perusahaan jasa itu adalah jasa yang dijual. Ya. Mereka adalah memproduksi jasa, kira-kira seperti itu. Nah, pada dasarnya perusahaan jasa itu tidak ada yang menjual jasa murni. Maksudnya jasa murni itu adalah semuanya jasa seperti itu. Nah, di perusahaan jasa itu pasti ada komponen-komponen barangnya. Contohnya tadi bengkel. Bengkel itu mereka bukan hanya menjual jasa saja, tetapi ada barangnya. Misalnya ada olinya, ada ban, terus ada apa lagi, itu kan termasuk barang. Ya. Kemudian misalnya jasa salon misalnya. Mereka bukan hanya menjual jasa potong rambut, mewarnai rambut, tetapi ada juga barang di sana. Ada apa? Contohnya, Bapak kurang tahu juga nih kalau di salon. Nah, di sana komponennya juga ada barang, bukan hanya ada jasa. Jadi, pada dasarnya nggak ada perusahaan itu yang menjual jasa murni. Termasuk jasa dokter ya. Dokter itu kan jasanya. Termasuk hotel juga seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke akuntansi.
sebelum kita teruskan, nah, akuntansi itu ada akronimnya. Nah, akronimnya ini sebenarnya sama persis dengan dari pengertian dari akuntansi tersebut, yaitu tentang angka, keputusan, uang, nominal, transaksi, akun, netral, dan seni, dan informasi. Jadi dalam akuntansi itu berupa angka, ya, angka-angka semua yang ada di sana. Kemudian akuntansi itu adalah batu bijaknya untuk mengambil keputusan. Sebuah perusahaan itu mengambil keputusan lewat dari akuntansi ini. Ya, setiap kali pencatatan itu ya otomatis pencatatannya dalam bentuk mata uang. Nominalnya seperti itu. Kemudian harus netral. Jadi nggak ada ikut campur pihak lain. Pembuatan laporan keuangan, pembuatan akuntansi itu harus netral. Nggak boleh campur tangan pemerintah, nggak boleh campur tangan pihak lain, dan sebagainya. Termasuk pihak dalam sendiri. Misalnya saya si manajer perusahaan. Saya pinginnya perusahaan itu untungnya besar. Saya buat menyampaikan laporan keuangan ditinggi-tinggikan agar perusahaan itu misalnya kelihatan untung besar. Nah, itu tidak boleh. Dalam akuntansi itu tidak boleh, harus netral. Kemudian ada seni katanya. Jadi akuntansi itu memang seni sih, seni mencatat. Seni itu bukan hanya seni menggambar, seni melukis, seni tari dan sebagainya, tapi seni untuk mencatat agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, proses pencatatan tadi itu harus mudah dipahami oleh orang lain, itu salah satu syaratnya ya, informasi akuntansi. Kemudian, akuntansi itu adalah sebuah informasi. Jadi orang menyajikan data akuntansi itu adalah sebuah informasi tentang perusahaan tersebut. Misalnya, ada PT Bank Rakyat Indonesia menyampaikan laporan keuangannya ini. Artinya saya udah tahu. Karena apa? Dari laporan keuangannya itu saya udah tahu, oh pada periode ini BRI ini untungnya sekian atau ruginya sekian. Nah, dari situ saya bisa ambil keputusan, bisa nggak saya investasi di perusahaan ini? Kalau rugi misalnya, ya ngapain saya investasi? Kalau untung, mungkin investasinya akan jalan terus. Nah, itu artinya untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini bisa dari pihak intern, artinya bisa dari dalam perusahaan tersebut seperti manajer, karyawan, dan sebagainya, termasuk investor, bisa juga dari pihak luar yang berkepentingan terhadap laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan itu. Pihak luar contohnya siapa? Pihak luar yang di luar perusahaan tersebut. Siapa berkepentingan? Kalau dari pihak dalam kan oke, penting semua, termasuk karyawannya penting terhadap laporan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan. Tetapi kalau pihak luar, siapa kira-kira yang berkepentingan? Siapa kira-kira? Udah dibuat nih laporan keuangan oleh perusahaan. Untung ruginya udah jelas, sudah ada misalnya. Nah, yang berkepentingan terhadap itu siapa? Selain dari pihak dalam perusahaan itu sendiri. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Calon pemilik bukan, Pak? Apa? Pemilik tadi ya calon sendiri. Ya. Kira-kira siapa? Selain pihak perusahaan itu sendiri, siapa sih yang berkepentingan terhadap laporan akuntansi yang dibuat? Ya ada dua. Ya. Yang pertama adalah calon investor. Siapa calon investor? Seperti saya misalnya, saya pengen menanamkan modal di perusahaan ini, misalnya. Perusahaan A tadi yang laporan akuntansinya. Otomatis saya pengen tahu dulu, di perusahaan ini untung nggak? Rugi nggak? Kalau rugi ngapain saya investasi di perusahaan A? Atau apa ya? Perkembangan perusahaannya tidak terlalu signifikan. Ya ngapain saya buang-buang modal saya saja? Ya kalau rugi terus nanti saya juga ikut rugi sebagai investor. Nah, calon investor juga bisa mengambil keputusan di sana. Jadi nggak mengambil modal di perusahaan A. Kemudian ada pemerintah. Pemerintah juga termasuk pihak luar. Juga ikut berkepentingan terhadap laporan keuangan ini. Apa kepentingan pemerintah?
Apa kira-kira? Memeriksa laporan keuangan, Pak. Kalau memeriksa laporan keuangan itu memang ada tukang periksanya ya, tukang auditnya. Siapa kira-kira? Apa? Tugas pemerintah, Pak. Ya, kepentingan pemerintah terhadap laporan akuntansi ini. Pajak, Pak. Ah, itu dia ya. Untuk pajak, pemerintah juga harus memperhitungkan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang buat laporan tadi. Kalau dia rugi, nggak mungkin pemerintah menerapkan pajak. Ya kalau dia untung besar, otomatis harus diterapkan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Ya, seperti itu. Jadi pemerintah juga ikut berkepentingan. Walaupun pemerintah tidak ikut andil dalam perusahaan tersebut. Ya. Kecuali ada perusahaan-perusahaan BUMN ya. Kalau perusahaan BUMN ya otomatis pemerintah juga ikut campur. Karena itu milik pemerintah dalam artian. Itu dia akuntansi. Kita skip aja ya, kita cari yang penting-penting saja. Karena kita keterbatasan waktu juga. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita lanjut. Kalau sejarah akuntansi ini ya skip aja lah. Silakan baca sendiri. Nah, ini dia pemakai informasi akuntansi yang Bapak bilang tadi. Ada pihak ekstern dan pihak intern. Nah, pihak ekstern ini adalah pihak yang di luar perusahaan. Sedangkan pihak intern ini adalah pihak yang dalam perusahaan itu sendiri. Nah, pihak ekstern itu ya tadi pemilik atau investor. Ya, kemudian ada kreditur seperti perbankan yang ngasih pinjam modal, kemudian pemerintah. Kemudian ada pelanggan seperti saya misalnya, pelanggan Indomaret. Nah, saya juga harus tahu laporan keuangan. Kemudian ada karyawan. Karyawan ini termasuk pihak ekstern. Kenapa? Padahal dia bekerja di perusahaan itu. Kenapa kira-kira? Karyawan ini dikategorikan pihak ekstern. Kenapa? Karena itu Pak mengetahui aspek perusahaan. Ya, karena dia tidak ikut andil dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. Dia hanya bekerja kata karyawan itu ya, tapi dia tidak punya hak dalam mengambil keputusan. Nah, itu. Misalnya perusahaan untung misalnya 1 miliar. Untung 1 miliar. Karyawan nggak berhak naik gaji, minta naik gaji. Ya, nggak berhak. Karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Kemudian ada pihak intern. Nah, pihak intern ini adalah satu manajemen di dalam perusahaan tersebut. Manajemen ada direktur, CEO-nya, apa lagi, dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah proses akuntansi. Yang pertama adalah proses akuntansi. Kemudian ada informasi akuntansi, pengambilan keputusan, dan kegiatan perusahaan. Ini dia pemakai informasi akuntansi tadi ya. Pemakai informasi akuntansi, mengevaluasi informasi, kemudian akan merancang sistem informasi untuk menunjukkan. Nah, kita skip aja, karena nggak terlalu penting. Ini syarat informasi akuntansi yang berkualitas. Yang pertama dapat dimengerti, relevan, dapat dimengerti otomatis ya, jangan berbelit bahasanya. Kemudian relevan, relevan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Artinya berkesinambungan dari periode pertama, kedua, dan seterusnya itu memang seperti itu laporan ini. Kemudian dapat dipercaya artinya memang benar. Makanya kalau dapat dipercaya ini harus ada dua pembuktian, harus ada audit namanya. Audit intern atau audit ekstern namanya. Kemudian nilainya bisa diprediksi. Maksudnya nilainya bisa diprediksi itu kita tahu. Karena misalnya dapat diprediksi misalnya seperti ini. Oh, periode ini dia untung. Periode depan kita bisa memprediksi. Sebagai calon investor atau investor bisa memprediksi apakah dia untung lagi, apakah dia rugi.
kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti saat ini pandemi, kita nggak bisa memproduksinya kalau kita dibuat kembali bisa. Pada saat ini kan pertumbuhan ekonomi kita minus. Kalau sampai dua periode minus, itu berarti kan kita sudah mengalami resesi ekonomi ya. Itu hati-hati juga, kita nggak tahu periode berikutnya. Kalau seperti misalnya Singapura, Amerika, mereka sudah menyatakan mendeklarasikan resesi ekonomi mereka karena beberapa periode berikutnya mereka udah ekonominya udah minus. Kalau Indonesia baru satu periode ini. Nah, ini bidang-bidang akuntansi dan profesinya. Nah, bidang akuntansi itu ya, kalau nanti kalian mengambil jurusan akuntansi, nah nanti akan ini pembagiannya. Nah, pertama ada akuntansi keuangan, kemudian akuntansi budaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, akuntansi pendidikan, sistem akuntansi dan audit. Ya. Kemudian bidang profesinya ada akuntansi perusahaan, akuntansi publik, akuntansi pemerintah, akuntansi dan akuntansi pajak, akuntan ekspor impor. Yang terakhir. Ya kan nanti mau menjurus kemana kalau kalian mau ngambil jurusan akuntansi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak kita lanjutkan. Kalau tidak, kita lanjutkan ke persamaan dasar akuntansi. Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan ke persamaan dasar akuntansi. Ya. Persamaan dasar akuntansi ini tadi kan udah Bapak jelaskan, akuntansi itu ada dua jenis, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di semester pertama ini kita akan membahas secara mendetail tentang perusahaan jasa. Ya. Jadi kalau ada kesempatan nanti kita akan singgung-singgung sedikit. Karena pada dasarnya sistemnya itu sama. Oke, persamaan dasar akuntansi. Ini proses akuntansinya. Proses akuntansi itu udah masuk ke persamaan dasar akuntansi belum masuk ya. Pertama adalah transaksi. Apa itu transaksi? Nanti kita akan bahas satu-satu, Bu. Kemudian setelah dari transaksi itu adalah penyeleksian data-data dari transaksi tadi kita kelompokkan. Debit ya di debit, yang kredit ya di kredit, penjualan yang di penjualan, yang pembelian yang di pembelian, dan sebagainya. Itu kita kelompokkan masing-masing. Kemudian dianalisis, kemudian dicatat, pencatatan dan pembukuan. Pencatatan ini banyak, mulai dari jurnal umum, dan sebagainya, sampai ke neraca saldo nanti. Nah, di neraca saldo ini baru ketahuan antara aktiva dan pasif. Setelah itu baru bisa buat laporan keuangan. Inilah proses akuntansi itu. Jenis transaksi yang ada di dalam pertukaran barang terdiri dari transaksi. Yang pertama adalah transaksi eksternal, kemudian ada transaksi internal. Fungsi dasar akuntansi nggak usah dijelaskan karena nah, ini contoh-contoh dari transaksi. Ada yang tahu? Kira-kira ini apa? Bisa lihat video ini? Ini apa? Cek, Pak. Cek. Cek ya. Ini, lihat ada tulisannya My Bank. Yang ini? Udah jelas di bawahnya ada tulisannya. Di bawahnya ada apa nih?
kwitansi. Jadi yang selama ini kalian tahu itu kemungkinan adalah kwitansi ini ya. Yang ini yang kalian tahu adalah bukti pembayaran atau penjualan. Seperti itu ada kwitansi. Tetapi yang faktur ini jarang terjadi. Bukan jarang terjadi sih. Dalam keseharian kalian jarang ketemu ini. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan seperti misalnya sekolah kita aja itu sering menerima faktur pembelian ini. Kita juga cek. Kalau di warung kita jarang. Kalau misalnya belanja di Indomaret, apa bukti transaksi kita? Apa? Halo? Kalau kalian belanja di Indomaret, kalian belanja ya, bukti transaksinya apa? Nota. Nota. Truk pembayaran itu ada kan? Ada truk pembayaran? Nah, itu adalah bukti transaksi namanya, ya. Bukti transaksi namanya. Kemudian rumus persamaan akuntansi. Nah, ini yang paling penting yang kalian harus tahu. Nah, rumus dasarnya adalah yang pertama ada aset, liabilities, dan equity atau ekuitas. Nah, inilah aset itu sama dengan harta ya. Harta yang kita miliki, aset itu adalah harta. Jadi harta yang kita miliki sama dengan kewajiban plus modal yang kita miliki. Kewajiban itu apa? Anda tahu nggak kewajiban itu apa? Ayo. Ada yang tahu kewajiban apa? Kewajiban itu utang, nah. Kalau kalian ngutang itu wajib dibayar ya. Del, kalau ngutang di kantin harus dibayar, Del. Wajib ya. Di warung Cici, Pak. Di warung Cici nggak bayar-bayar. Nggak bayar-bayar. Palingan Pak. mie. Kenapa? Ngutang mie doang. Tahu ya, banyak tahu ya. Nah, Tessa tuh ngutang sama Bu Cici belum dibayar. Salah kau Tessa. Jadi, Pak, nggak usah dijujurin, Pak. Jadi harta yang kita miliki, artian harta perusahaan ya, dari komponen harta yang perusahaan miliki itu ada komponen utang dan komponen modal. Equity. Nah, equity ini bisa dari bentuknya ada common stock atau saham, ada sewa dibayar di muka, ada pendapatan, dan ada biaya. Ini yang akan mempengaruhi. Ya. Modal kita bertambah apabila kita menambah stok saham kita. Kita menambah misalnya sewa dibayar di muka, saya misalnya sewa gedung untuk perusahaan saya. Nah, saya bayar dulu sewanya selama 1 tahun, 1 miliar. Ya. Itu artinya sudah masuk ke modal saya. Kemudian ada revenue. Revenue itu adalah pendapatan. Pendapatan perusahaan saya. Ya. Kemudian ada expense. Expense ini akan mengurangi jumlah modal saya atau biaya yang dikeluarkan. Contohnya apa biaya yang saya keluarkan untuk perusahaan? Hanya bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi ya? Bayar gaji, misalnya. Bayar pajak, Pak. Modal yang udah paham konsepnya? Paham. Jadi dalam konsep persamaan dasar akuntansi itu ada harta sama dengan utang plus modal. Nah, itulah bahasa Indonesianya kira-kira. Ini kan bahasa Inggrisnya Bapak pakai ini. Sebenarnya ini dalam pembukuan akuntansi udah biasa, bukan bahasa Inggris, memang bahasa akuntansi. Ya. Udah seperti itu. Bahasanya itu ya, harus paham antara konsep ini. Apabila misalnya harta yang saya miliki itu, perusahaan yang saya miliki, jangan
Perusahaan misalnya perusahaan A miliki utang di bank misalnya 110 juta. Terus dia punya mobil dan punya gedung. Artiannya itu adalah aset perusahaan atau harta perusahaan, termasuk utang kewajiban tadi. Total. Itulah total harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut yang terdiri dari utang, bisa jadi barang dalam bentuk misalnya gedung, mobil, bisa jadi dalam bentuk uang tunai. Itu adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita bicara tentang harta, macam-macam aset ini ya. Pertama ada kas. Kas itu adalah uang tunai. Atau bukan hanya uang tunai sih, kas itu bisa dalam bentuk lainnya. Ya. Yang penting lancar lah. Lancar. Kemudian ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga contohnya apa? Apa ya? Surat berharga. Sertifikat, Pak. Apa? Sertifikat. Enggak masuk itu. Maksudnya surat berharga itu dikategorikan sebagai harta. Saham atau obligasi. Banyak lagi sebenarnya produk-produk derivatif dari pasar. Ya. Banyak produk derivatif dari pasar modal itu dikategorikan sebagai surat-surat berharga. Nah, kemudian ada wesel tagih. Wesel tagih ini adalah produk perbankan. Ya. Kemudian ada piutang. Beda dengan utang ya kalau piutang itu. Kalau piutang itu artinya kita yang ngasih pinjam uang ke orang. Kalau utang sebaliknya, orang yang ngutang ke kita. Ya, itu beda piutang sama utang. Ini kategorikan harta itu adalah piutang. Kalau utang itu dikategorikan kewajiban, ya. Kemudian peralatan. Kemudian ada perlengkapan. Nah, apa bedanya peralatan dan perlengkapan? Jangan sampai tidak bisa membedakan antara peralatan dan perlengkapan. Dia juga dikategorikan sebagai harta, ya, atau aset. Kalau utang tadi dia kategorikan sebagai kewajiban atau liabilitas, ya. Apa bedanya peralatan sama perlengkapan? Nah, gini aja ya mudahnya, Bapak jelaskan. Peralatan itu adalah umur ekonomisnya lebih panjang biasanya, lebih dari 1 tahun, dan bisa dipakai berulang-ulang. Contohnya apa? Handphone yang kalian gunakan, laptop yang kalian gunakan, printer, kemudian ada mesin fotokopi. Nah, itu dikategorikan sebagai peralatan. Jadi umur ekonomisnya panjang, lebih dari 1 tahun, dan bisa dipakai berulang-ulang. Artinya nggak cuma sekali saya pakai laptop saya, nggak cuma sekali saya pakai handphone saya bisa berpakai berulang-ulang. Itu dikategorikan sebagai peralatan. Sedangkan perlengkapan, apa itu? Perlengkapan itu umur ekonomisnya cepat atau cepat habis, ya. Bukan berarti perlengkapan ini yang melengkapi peralatan, bukan seperti itu ya. Kategorinya nggak bisa dikategorikan seperti itu. Misalnya kalian kategorikan sebagai mouse, atau mouse ya, mouse laptop. Nah, kategorinya apa? Laptop. Perlengkapan. Perlengkapan. Kenapa tidak peralatan? Karena dia tuh Kenapa mouse itu kalian kategorikan sebagai perlengkapan, bukan peralatan? hanya untuk tapi Pak, kalau mouse yang di laptop rusak. Sudah Bapak katakan tadi bahwa perlengkapan itu bukan dalam artian melengkapi, ya. Perlengkapan itu adalah artinya umur ekonomisnya cepat atau dia hanya bisa dipakai 1 kali saja. Sedangkan mouse yang kalian gunakan itu kan bisa dipakai berkali-kali. Berarti peralatan. Jadi kategori mouse itu adalah
Peralatan. Walaupun dalam fungsinya dia melengkapi komputer atau laptop. Ya. Jadi kategorinya tetap dia perlengkapan. Karena umur ekonomisnya panjang dan bisa dipakai berkali-kali. Yang dikategorikan sebagai perlengkapan itu adalah, salah satunya adalah contohnya kertas. Ya. Kertas itu bisa dipakai berkali-kali nggak? Enggak. Ya, habis ditulis sudah selesai, laporan sudah selesai, sudah habis. Nah, itu kategori. Ya. Kemudian pena. Nanti aku kasih jajan. Nah, pena kira-kira perlengkapan atau peralatan? Peralatan. Perlengkapan kategorinya, bukan peralatan. Karena umur ekonomisnya nggak panjang, nggak nyampe 1 tahun. Kadang sehari aja udah hilang, udah ada yang nyolong. Ya. Itu. Jadi umur ekonomis Hamil banyak pena, Pak. Hamil banyak pena. Hamil sering maling. Kemudian Hamil, ada Pak. beban dibayar di muka. Apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka apa? Ujian. Apa, Pak? Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ah, Bayaran, Pak. Bayaran dibayar di awal, Pak. tahap bayarnya di awal. Contohnya tadi sewa gedung, Bapak bilang tadi. Gedung yang kita pakai untuk perusahaan kita, misalnya kita pakai selama 1 tahun, tapi kita bayar duluan. Selama 1 tahun itu kita bayar duluan. Misalnya selama dari Januari ke Desember ya, 1 tahun. Tapi kita bayarnya di bulan Januari. Belum kita pakai udah kita bayar duluan. Nah, itu disebut beban dibayar di muka. Sama kita ngekos. Iya. Kita bayar rumah kos, kita bayar duluan. Dan kita nunggunya dulu baru kita bayar. Tapi kita bayar dulu baru kita tunggu. Nah, seperti itu. Itu disebut dengan beban dibayar di muka. Kemudian ada investasi jangka, berjangka. Investasi berjangka itu termasuk aset atau akun harta seperti deposito bank. Kita mendepositokan harta perusahaan kita karena misalnya belum ada gunanya, belum digunakan untuk hal-hal yang krusial, kita titip aja lah ke bank dalam bentuk deposito. Nah, di dalam deposito kan nantinya kita dapat bunga nih. Itu. Nah, jadi investasi